Kembali lagi di channel IT Gadget bareng aku di sini, Muiz. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Ya, aku berdoa tentunya supaya teman-teman semua tetap selalu dalam keadaan sehat. Amin. Karena pandemi ini belum selesai teman-teman, jadi nggak bosan-bosannya aku ingatkan buat kalian semua, buat teman-temanku semua, dimanapun kalian berada untuk tetap jaga protokol kesehatan, terutama untuk teman-teman yang ada di kota Samarinda. Wah, kita udah masuk lagi ke zona merah. Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur itu lagi juga ada di zona merah karena kasus Omikron juga lagi naik tentunya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah klik video ini ya. Terima kasih banget buat kalian yang sudah klik video ini, sudah tonton video ini sampai akhir nanti. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe channel YouTube kami di IT Gadget. Kemudian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan kalaupun ada kritik, saran atau masukan atau pengen di review HP apa atau gadget apa, bisa langsung tuliskan juga di kolom komentar, atau boleh juga langsung DM ke Instagram kami di IT Gadget Samarinda. Nanti linknya aku masukin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke teman-teman, hari ini aku bakal ngebahas lagi sebuah produk dari iPhone. Kalau kemarin kita bahas iPhone 11 yang videonya udah tayang di channel YouTube, iPhone 11 128 warna yellow, warna kuning. Hari ini aku akan bahas handphone satu tingkat di atasnya atau yang dirilis 1 tahun sebelumnya, yaitu iPhone jeng nanti dikasih backsound ya, jeng ini ya. Ini adalah iPhone XR yang dirilis oleh Apple pada bulan September tahun 2019 dengan mengusung berbagai spek yang ya bisa aku bilang ini handphone yang worth it juga buat kalian dapatkan di tahun 2022. Jadi aku sering ngadepin kasus kayak gini nih, karena aku punya banyak teman-teman, ada teman-temanku tuh yang kadang-kadang nanya, iPhone budget 5 juta yang enak dipakai sehari-hari, buat main game enak, baterainya besar, kualitas layarnya oke, kemudian mau desainnya juga gak ketinggalan zaman. Aku pasti biasanya langsung jawab iPhone XR atau iPhone XR. Tapi kalau budgetnya mau naik sedikit, iPhone 11, iPhone 11, karena sebetulnya kedua HP ini basicnya sama, bodinya sama, yaitu sama-sama memiliki ukuran layar 6,1 inch dengan material bahan belakang ini ya glass, kaca, kemudian sampingnya aluminium. Kemudian layarnya juga sama-sama pakai TFT IPS LCD. Mungkin buat teman-teman yang menyayangkan kenapa sih pakai TFT IPS LCD, mungkin perlu nonton videonya, video aku sebelumnya tentang iPhone 11 itu udah aku bahas. Kenapa sih Apple ini ngasih LCD-nya di iPhone 11 dan di iPhone XR itu pakai LCD yang tipenya TFT IPS LCD, dan secara spek untuk penggunaan sehari-hari mungkin itu nggak seburuk speknya yang ada di atas kertas seperti itu. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama buat kalian yang sudah penasaran banget dengan bodi samping dan dengan bodi desain layar kamera dari si iPhone 11 11 sih XR dari si iPhone XR ini. Oke, langsung saja kita lihat video sinematiknya seperti biasa. Ini dia videonya. Teman-teman, jadi gimana nih? Tadi sudah lihat kan video sinematik soal si iPhone 11 ini. Ya, iPhone 11 ini seperti yang aku sampaikan tadi, ukuran layarnya sama-sama ada di 6,1 inch dengan resolusi layar 828 x 1792 pixel yang at least itu sama banget dengan yang dipakai dengan iPhone 11. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua handphone ini adalah kalau iPhone 11 kemarin line up kameranya dia punya dua biji, ada 2 buah. Tapi kalau di iPhone XR ini dia cuma punya satu line up kamera. Tapi nggak usah khawatir, dari line up satu kameranya ini dia tetap bisa ngambil foto potret. Wah, kok bisa? Satu kamera tapi bisa ngambil foto potret. Nah, nanti aku jelasin di akhir video kenapa kok bisa di iPhone XR ini dia ngambil hasil potret menggunakan satu kamera. Dan tentunya ini sama seperti yang aku sampaikan di videoku sebelumnya, bahwasanya iPhone XR ini bisa ngambil foto potret cuman ke manusia, dia nggak bisa ke barang seperti itu. Kemudian kalau untuk baterai, dia ada di kualitas baterainya di 2942 mAh. Kemudian dia punya RAM, perlu aku bahas nggak sih soal RAM?
Kalau soal RAM nih kayaknya di iPhone tuh penting-penting nggak penting sih, cuma aku infokan aja dia punya RAM 3 GB dengan chipset Apple A12 Bionic. Apple A12 Bionic di tahun 2022 itu percaya sama aku guys, iPhone chipset Apple A12 itu masih enak banget di tahun 2022. Karena gini, aku pernah sampaikan tuh di awal-awal video kemarin kalau nggak salah, masa pakai sebuah produk dari Apple itu ada di masa pakai usianya kisaran 5 tahun, dia masih akan terus dapat enggak deh 3 tahun Pak, sekitar 5 tahun deh masa pakainya itu dia masih akan terus dapat update iOS. Dan setelah itu, setelah 2 tahun dia nggak dapat update iOS, itu dia masih tetap bisa digunakan. Jadi kalau iPhone ini rilis 2019, harusnya dia baru berjalan 3 tahun di tahun 2022, dan ini dia udah dapat juga update ke iOS 15.3 seperti itu. Kemudian kalau untuk resolusi kameranya, dia punya satu line up kamera di belakang, yaitu 12 megapiksel dengan resolusi kamera yang dipakai di sini tuh 12 megapiksel ya. Jadi dia itu bisa ngambil foto baik mode normal atau mode bokeh dengan bukaannya di f1.8. Kemudian kalau untuk selfie kameranya, dia punya resolusi kamera 7 megapiksel dengan bukaan f2.2. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kualitas foto dan kualitas perekaman video dari iPhone XR ini, di mana iPhone XR ini dia bisa ngambil video, merekam video sampai dengan kualitas 4K 60 fps. Penasaran dengan hasilnya? Seperti biasa, aku akan kasih kalian lihat hasil foto dan perekaman video dari iPhone XR. Ini dia hasilnya. Ini untuk kamera belakangnya dengan resolusi 1080p 60 fps. Ini gimana nih guys, menurut kalian apakah bagus atau bagus banget atau B aja? Ya itu semua tergantung penilaian dari kalian sih ya. Untuk color gradingnya sih dia kayak agak hijau banget, hijaunya itu nyala banget. Ini kalau buat nge-YouTube mau bikin sinematik atau apapun ya kayaknya color gradingnya perlunya tipis-tipis aja deh, karena dia udah color grading untuk hasil bawaan kameranya aja udah keren banget. Ini untuk 1080p di 60 fps. Bagaimana dengan 4K 60 fps? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk resolusi 4K 60 fps. Dia lebih agak smooth dikit sih untuk kameranya. Untuk hasilnya juga, kalau untuk color gradingnya juga kurang lebih dengan 1080p di 60 fps. Kalau untuk kecepatan fokusnya sendiri juga ya lumayan cepat lah untuk kelas XR. Beda dengan iPhone 13 yang baru rilis, iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max itu dia udah mempunyai fitur sinematik yang tanpa kita harus pencet pun dia udah langsung ke fokus ke in frame-nya itu sendiri. Nah, kalau XR ini dia kalau kita dekatkan ke objek, kita harus micik dulu baru dia fokus. Sedangkan untuk di kelas iPhone 13 itu dia udah ada fitur sinematik yang langsung otomatis dia akan ngefokusin sendiri ke objek yang ingin kita shoot. Oke, itu dia hasil dari kamera iPhone XR di kualitas HD 1080p 60 fps dan yang ini 4K 60 fps. Oke teman-teman, gimana nih soal hasil perekaman video dan kamera dari Apple iPhone XR? Kalau aku sih menurutku ya seperti biasa lah. Bosan juga sudah aku ngomong kayaknya kalau iPhone tuh buat kamera itu iPhone 6 pun kamera hasil jepretan kameranya tuh masih bagus. iPhone 7 hasil jepretan kameranya masih bagus, apalagi iPhone XR yang lagi-lagi aku paling rekomendasiin selain iPhone 11
kemarin adalah iPhone XR ini. Jadi kalau budgetnya antara 5 jutaan ya kalian bisa beli iPhone XR, tapi kalau kalian mau naikkan budget sedikit ya nambah sekitar 2 jutaan, kalian bisa dapat iPhone 11. Yang kedua HP itu sama persis bentuknya ya, bahkan kalau kalian punya case-nya iPhone 11 itu bisa dipakai di case-nya iPhone XR. Paling cuma nanti bedanya di belakang ini agak ngotak sih kalau pakai case-nya iPhone 11 ke iPhone XR. Terus yang bakal aku bahas selanjutnya adalah soal kamera perekaman video. Udah lah, nggak usah dibahas, teman-teman nilai sendiri dari hasil perekaman video dan kualitas foto yang aku tampilkan tadi. Kira-kira bagaimana? Nanti tuliskan aja pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Terus yang aku pengen bahas di sini adalah kenapa sih si Apple ini ngasih nama iPhone kali ini itu adalah namanya menggunakan nama iPhone XR. Kalau sebelumnya kan Apple pernah ngeluarin seri X, terus ada seri XS di tahun berikutnya. Nah, seri XS itu diklaim oleh Apple adalah seri iPhone X yang ditambah emblem S di belakangnya yang melambangkan itu untuk speed atau kecepatan. Artinya menandakan oh series ini lebih cepat dibandingkan dengan series X sebelumnya. Tapi kalau di series XR itu kenapa dia ngasih lambang R? Sebetulnya kalau dilihat secara ini ada beberapa alasan ya. Mungkin kalau alasan yang pertama adalah R-nya di sini reliable atau lebih murah dibandingkan dengan seri-seri dari iPhone ini munculnya bersamaan dengan XS dan XS Max. Dia series ini lebih murah, jadi XR lebih murah harganya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari halaman resminya Apple, sebetulnya bos Apple itu mengeluarkan seri XR, seri XS itu sebetulnya adalah asalnya atau merupakan inovasi terinspirasi dari produk-produk mobil. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat produk mobil Honda Civic Type R, itu dia melambangkan Honda Civic Type R itu dia series tertingginya dan memiliki kecepatan yang lebih dibandingkan dengan Honda Civic biasa. Nah, begitu juga di iPhone XR ini. Jadi bos Apple tuh pengennya melambangkan oh kalau si XR ini walaupun harganya murah, dia itu bisa diklaim sama cepatnya kayak series XS dan juga XS Max seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah yang mau aku bahas yaitu soal chipset yang dipakai. Chipset yang dipakai itu adalah chipset Apple A12 Bionic dengan 7 nanometer yang pasti Apple ngeklaim ini adalah chipset terbaik yang dikasih chipset yang setara dengan XS dan XS Max. Jadi secara performa dia nggak akan jauh beda, bahkan mungkin sama dari segi performanya antara XR, XS dan XS Max itu performanya sama. Bahkan kalau di HP iPhone XR ini baterainya itu bisa lebih awet ketimbang dari iPhone XS karena dia pakai layar TFT IPS LCD. Di mana layar TFT IPS LCD ini diklaim dia memerlukan konsumsi baterai yang lebih sedikit ketimbang penggunaan layar OLED seperti itu. Oke teman-teman, yang berikutnya pengen aku bahas adalah yang seperti aku sampaikan tadi. Kenapa sih iPhone XR ini walaupun dia punya satu line-up kamera, tapi dia bisa menangkap hasil atau bisa menghasilkan foto ke manusia itu dengan cara menghasilkan foto yang hasilnya bokeh seperti itu. Jadi sebetulnya di iPhone XR ini dia mengadopsi algoritmanya dari kamera DSLR, dimana kalau kamera DSLR itu algoritmanya adalah dari hasil penangkapan foto itu dari dua kamera yang berbeda kemudian dijadikan satu, jadi fokusnya di kamera itu bisa memilih untuk fokuskan ngeblur bagian latar belakang. Tapi kalau di iPhone XR ini dia menggunakan algoritma DSLR, cuman ada perubahan rumus. Jadi rumusnya itu kalau sama iPhone, rumus matematika yang aku nggak paham rumus matematikanya itu apa, itu dia dirubah jadi masuk untuk ke algoritma hasil penjepretan fotonya. Jadi dia walaupun punya satu kamera, tapi dia tuh bisa milih untuk ngeblurkan di bagian belakang dan tetap memfokuskan pada bagian depan hasil gambar kita. Kalau yang aku tangkap sih mungkin karena ketika kita mau foto di iPhone tuh biasanya kalau kita foto orang, dia di bagian wajah atau bagian mukanya orang tuh akan ngelok gambar kotak, ngeloknya tuh gambar kotak kuning. Itu biasanya dia ngelok di bagian muka. Nah, jadi kalau di iPhone XR ini kenapa dia bisa ngambil foto bokeh tapi cuman ke manusia di situ. Jadi ketika kita foto orang itu dia akan ngelok di bagian wajah dan badan, sedangkan untuk di bagian belakang
dia tidak akan ditangkap fokus oleh si kamera iPhone XR ini, kemudian ditangkap oleh algoritma kameranya sehingga di bagian belakangnya bisa didulukan, dan di bagian depan yang terkunci yaitu daerah wajah dan badan itu dia akan tetap fokus gambarnya seperti itu. Jadi walaupun dia punya satu kamera tapi dia tetap bisa menghasilkan foto bokeh pada manusia. Jadi teman-teman jangan salah paham dulu. Nanti teman-teman begitu beli iPhone XR, wah ini si reviewnya IT Gadget nih bohong, bilangnya bisa foto bokeh, aku foto bunga kok nggak jadi bokeh. Nah, itu karena bukan objeknya manusia, tapi kalau objeknya manusia itu ya oke lah, dia bisa menghasilkan blur yang efek bokeh yang rapi ya, walaupun tidak serapi dua lensa itu tadi sih. Dan yang selanjutnya adalah yang pengen aku bahas soal baterainya. Kapasitas baterai di iPhone XR ini sebetulnya udah lumayan besar ya. Dia punya ukuran kapasitas baterai 2942 mAh dengan tipe baterai lithium ion, di mana baterai lithium ion itu adalah akan berkurang masa kapasitasnya seiring dengan penggunaan dan pengisian ulang yang kita pakai. Makanya kenapa di iPhone itu mulai ada muncul yang namanya kesehatan baterai buat melihat seberapa sih kapasitas real dari iPhone kita, misalnya 93%, 90%, 100%. Cuman sebetulnya angka kesehatan baterai yang ada di iPhone itu juga tidak bisa jadi patokan. Kadang-kadang kapasitas baterainya masih 100%, tapi sebetulnya performa optimal dari handphonenya itu juga enggak, performa dari baterainya itu enggak 100% banget sih. Bahkan kita bisa pakai aplikasi lain, itu ada aplikasi namanya Trio Tools, ya itu bisa melihat kapasitas baterai realsnya itu berapa. Misalkan dia punya kapasitas baterai 2942, tapi ternyata begitu kita cucuk ke Trio Tools itu baru kelihatan, oh kapasitas aslinya yang bisa dipakai itu cuma 2700. Jadi kesehatan baterainya udah berapa persen, berapa kali juga kita sudah melakukan pengecasan ulang dari iPhone XR ini. Dan sebetulnya untuk pengecasan circle cone-nya atau circle pengecasan ulang dari iPhone tuh nggak dihitung dari seberapa banyak kita nyucuk handphone ke casan. Jadi misalkan nih, HP kita isi cas sampai 100, kemudian kita pakai habis sampai 0%, baru kita isi sampai 100% lagi, itu baru dia masuk circle-nya satu kali. Tapi kalau misalkan kita cas 100, kemudian 80, kita cas lagi sampai 100, itu belum masuk dalam circle pengisian satu kali, karena dia circle pengisian satu kali itu dihitungnya ketika kapasitas baterainya itu udah dari habis sampai dengan ke full banget, itu sampai dengan kapasitasnya full, itu baru dihitung pengecasan circle-nya satu kali. Agak susah sih sebetulnya ngitung berapa kali circle pengecasan dari iPhone tuh, makanya untuk memudahkan itu semua, daripada kita botak nanti kepalanya kayak videografer tuh bun-bunanya sampai kelihatan, jadi lebih baik kita cucuk aja ke Trio Tools, itu akan kelihatan berapa kali circle pengisian atau pengecasan dari gadget kita, seperti itu. Dan bahkan kadang-kadang juga, karena aku juga pakai iPhone XR ini lumayan lama, sekitar 2 tahunan, di situ aku ngerasa kadang-kadang performa baterai dari si iPhone XR ini kadang-kadang bisa awet banget. Tapi kadang-kadang dengan penggunaan yang sama, penggunaanku nggak yang penggunaan berat-berat banget sih, ya cuman ngecek Instagram, ngecek email, kemudian buka sosmed, WA, balas WA, buka Facebook dan lain-lain, nggak pernah main game. Itu kadang-kadang aku ngerasa penggunaan seharian tuh kadang-kadang di malam hari itu masih sisa 50%. Tapi kadang-kadang juga masih maghrib itu juga ya sudah tersisa 40%. Nah jadi aku berpikir, oh ternyata kapasitas baterai dan penggunaan kita sehari-hari itu nggak bisa jadi patokan. Ada satu hal lain lagi yang menjadi pengaruh kenapa sih baterai itu akhirnya lebih cepat habis, yaitu pertama, mungkin ketika kita ada sering berpergian, misalkan pakai HP-nya lagi sama jalan gitu. Kalau aku sih biasanya karena aku tinggal di Samarinda, misalkan lagi dari Samarinda ke Balikpapan. Nah itu biasanya baterainya akan jauh lebih cepat habis ketimbang aku diam aja di Samarinda dengan penggunaan yang sama. Kenapa? Karena pada saat kita berjalan, si handphone ini berusaha untuk menangkap jaringan. Karena kalau di jaringan itu ada kita pilih 4G, dia akan memprioritaskan jaringan kita supaya kita bisa tangkap sinyal 4G. Nah di situ ketika dia berusaha untuk mencari jaringan, itu dia akan memakan baterai yang lumayan tuh. Itu akan kerasa juga waktu kita ada di daerah yang susah sinyal. Itu juga walaupun kita nggak pakai yang berat-berat banget HP-nya, itu baterainya pasti akan lebih cepat habis. Jadi kalau misalkan nanti kenapa aku share informasi seperti ini, takutnya ada teman-temanku kalian pengen beli iPhone XR, kemudian setelah nonton review ini, oh bilangnya baterainya awet, kuat seharian kalau nggak dipakai main game. Tapi kenapa kalau aku bawa ke daerah pedalaman, kok di daerah aku sini baterainya lebih cepat habis? Bisa jadi karena itu dia lagi berusaha menangkap jaringan terbaik dari provider yang kalian gunakan di daerah tersebut, makanya baterainya lebih cepat habis. Saranku sih kalau memang kalian sering berpergian, ya providernya
Ini nggak di-endorse sama Telkomsel, cuman ya memang kita tahu lah sejauh ini terutama untuk dia Samarinda, provider terbaik dengan sinyal kuat ya ada di Telkomsel. Jadi dia akan lebih meminimalisir baterai itu lebih cepat habis seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke segmen terakhir dari video ini adalah alasan kenapa aku bilang iPhone XR ini masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022. Oke, ini dia alasannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah tonton video ini sampai ke bagian akhir. Karena seperti biasa, di bagian akhir aku akan kasih alasan. Ya ini alasan menurutku ya. Menurutku dari beberapa sumber yang aku baca, dari beberapa buku yang saya baca, bohong banget saya baca dari internet. Jadi aku rangkum di sini ada 6 alasan kenapa iPhone XR ini masih oke banget buat dipakai di tahun 2022. Yang pertama adalah jelas, harganya udah cukup terjangkau. Bahkan di harga barunya garansi resmi Indonesia, iPhone XR ini ada di harga 7 jutaan kalau tidak salah. Bahkan harga secondnya kalau teman-teman cari dengan kondisi yang like new, seperti barang yang aku review kali ini, kondisinya masih mulus banget, oke banget, nggak ada dent, nggak ada lecet di bagian bawah, samping ataupun belakang, itu harganya ada di kisaran 5 jutaan. Seperti itu. Kemudian kalau iPhone XR ini punya beberapa pilihan memori internal, ada 64, ada 128, ada 256, dan 32 lagi-lagi nggak hadir. Kemudian kalau untuk pilihan warnanya, dia punya warna putih, punya warna merah, punya warna hitam, punya warna koral, dan juga punya warna biru. Kalau warna koralnya itu seperti yang aku review, dan dia juga punya warna kuning, sama seperti di iPhone 11 kemarin. Jadi alasan pertama itu tadi karena harganya yang udah murah, menurut aku udah reliable lah, udah masuk akal buat dibeli. Dan pengalaman penggunaan yang oke banget di harga 5 jutaan, pengalaman penggunaannya dipakai masih oke banget, HP-nya masih dapat update iOS 15.3, running aplikasi juga masih enak banget, nggak ada lag, nggak ada force closing dan lain-lain. Harganya masih murah banget, masih oke, terjangkau lah. Kemudian alasan yang kedua adalah jelas dia masih dapat update iOS 15.3. Ya, ini iPhone yang baru berjalan 3 tahun, jadi sudah jelas dia masih dapat update iOS 15.3. Jadi kita masih bisa dapatkan pengalaman penggunaan iOS 15 itu kayak apa, misalkan kayak ngelihat informasi lensa kamera, fitur-fitur baru yang hadir di iOS 15 itu bisa banget dirasakan di iPhone XR ini. Kemudian yang ketiga adalah daya tahan baterai yang memuaskan. Dengan hadirnya baterai 2942 mAh didukung dengan tipe layar yang IPS LCD, secara di atas kertas dia pakai IPS LCD, tapi kalau secara penggunaan ini nggak kelihatan banget kalau ini IPS LCD. Ini masih enak banget di mata, bahkan kita nggak bisa bedain kualitas layarnya dari iPhone XR, XS, dan XS Max. Kalau secara kasat mata tuh nggak kelihatan, paling ya secara ketajaman agak sedikit lebih kurang lah. Ya iyalah, ini IPS LCD dilawankan dengan OLED pasti berbeda, tapi nggak sejauh itu kok bedanya. Ya kalau kita pakai iPhone XR gini aja, pakai main gini, lihat kualitas layarnya enak kok, nggak sakit di mata, nyaman banget di mata, buat penggunaan berjam-jam juga oke. Jadi dengan hadirnya baterai 2942 mAh dengan tipe layar IPS LCD itu semakin menghemat penggunaan baterai atau penggunaan energi baterai pada iPhone XR ini. Sehingga kenapa tadi aku bilang baterai iPhone XR ini lebih awet dibandingkan dengan iPhone XS dan bisa bersaing 11-12 dengan baterai yang ada di iPhone XS Max. Itu udah oke banget, harganya selisihnya lumayan, 5 jutaan buat di tahun 2022 di iPhone XR masih oke banget. Kemudian alasan yang keempat adalah ini bentuk dari desain iPhone XR ini nggak jadul, masih terlihat oke banget. Lagi-lagi aku bilang layarnya juga sudah layar poni, belakangnya masih sudah pakai kaca, frame sampingnya aluminium. Kemudian dia punya dual stereo speaker, masih enak banget buat dipakai. Buat main game juga masih oke, performanya masih kencang. Desainnya kalau pakai nongkrong, kalian taruh begini di meja nggak kelihatan. Sama kalian taruh begini ya masih enak lah, nggak kelihatan kayak iPhone yang murahan ya. Walaupun harganya juga nggak murah-murah banget, tapi di tahun 2022 dengan resolusi layar juga ukuran layar 6,1 inch, kemudian dimensi layar 19,5:9, ini udah oke banget sih. Masih nggak ketinggalan zaman dengan line up terbaru dari iPhone. Kemudian yang kelima adalah nih dari sektor kameranya. Kameranya masih bening banget, masih oke banget hasilnya buat dipakai di tahun 2022. Ya paling minusnya dari kamera ini kalau memang kalian harus ngambil foto bokeh yang bukan manusia, misalkan kayak pengen ala-ala jepret misalkan jepret jam tangan atau jepret barang, ya minusnya itu kalian nggak bisa lakukan itu di iPhone XR. Selain itu dilibas habis sama si iPhone XR ini masih oke banget. Alasan yang terakhir adalah performa dari Apple A12 Bionic, A12 Bionic itu masih enak banget dipakai buat di tahun 2022, buat main game, buat sosmedan, buat multitasking.
buat ngecek email, buat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan kayak ngedit foto itu masih enak banget di iPhone XR ini, masih oke banget lah, masih bisa banget buat mendukung produktivitas harian kalian. Karena ya seperti yang aku sampaikan di awal video, di awal aku buat channel YouTube ini, aku sampaikan pilih gadget atau upgrade lah gadget kalian sesuai dengan kebutuhan kalian, dan kalau bisa ketika kalian upgrade gadget kalian itu memang betul-betul gadget kalian itu bisa untuk mendukung performa harian kalian ya, walaupun nggak kebanyakan orang sih yang upgrade ke Apple ini memang karena untuk branding dan pengen nunjukin wah ini loh produk terbaru dari iPhone. Tapi secara bijaksananya harusnya kalian upgrade gadget kalian itu sesuai dengan kebutuhan, dan memang kalian dituntut untuk upgrade gadget kalian karena pekerjaan kalian membutuhkan itu gitu. Oke, mungkin itu 6 alasan kenapa akhirnya aku bilang iPhone XR ini masih worth it banget buat di tahun 2022. So, semoga video yang aku sampaikan ke teman-teman semua ini bisa menjadi referensi buat kalian yang tadinya mantep pengen beli iPhone XR, setelah nonton video ini langsung beli iPhone XR-nya, dan yang pengen nunda atau nambah budgetnya sedikit buat langsung upgrade aja ke 11 atau bahkan ke series 12 atau bahkan langsung ke 13 juga monggo, karena itu ada di pilihan itu ada di teman-teman semua. Yang jelas di sini aku sampaikan real opini pendapat aku, kita tidak di-endorse oleh siapapun di sini, disclaimer. Baik oleh apalagi Apple nggak pernah nge-endorse, Telkomsel juga nggak di-endorse, jadi benar-benar apa yang aku sampaikan adalah opini pribadi aku, opini based on experience, berdasarkan pengalaman penggunaan aku dan berdasarkan apa yang aku ketahui yang aku share ke kalian. Kalau mungkin apa yang aku sampaikan masih ada yang keliru, teman-teman mungkin bisa sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Karena kita di sini sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, karena tidak sepenuhnya apa yang aku sampaikan buat kalian ini benar, seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, comment, dan subscribe channel YouTube kami IT Gadget. Kemudian follow juga Instagram kami, karena di sana akan banyak sekali bisa informasi seputar penggunaan gadget. Apapun itu, kalau ada pertanyaan langsung boleh DM ke Instagram kami, nanti kami langsung akan jawab di sana. Sebelum menutup video ini, seperti biasa, jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi yang luar biasa. See you to the next video, dadah.